Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo Sobat Basnas dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang kembali di podcast Basnas Kabupaten Cilacap. Hari ini semoga menjadi hari yang luar biasa buat kita semuanya, karena sudah memasuki tahun baru Islam, bulan Muharram 1448 Hijriah. Selamat tahun baru kami sampaikan kepada seluruh Sobat Basnas di seluruh Indonesia. Untuk itulah Basnas Kabupaten Cilacap sebagai bagian dari lembaga yang bergerak di bidang zakat, infak, dan sedekah tingkat kabupaten, khususnya di kawasan Kabupaten Cilacap, terus berupaya bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh LAS yang ada di tingkat Kabupaten Cilacap dengan memaksimalkan manfaat JIS untuk umat. Maka dari itu diadakanlah podcast kolaborasi bersama LAS di seluruh Kabupaten Cilacap dengan membawakan tema Tahun Baru Hijriah, JIS menguatkan kepedulian dan manfaat untuk umat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, ada dari LAS Basma RU Pertamina Cilacap. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa memperkenalkan diri dulu satu persatu, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Selamat Wilayanto dari Basma Rubat bersama rombongan dua kawan dari Basma. Kalau saya bagian hubungan luar dan komunikasi. Hubungan luar dan komunikasi. Baik, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartono, sementara jabatan sebagai KPK Unit Pelayanan Keuangan. Namun ini sementara lagi menjabat sebagai Ketua Pelaksanaan Harian karena faktualnya lagi ada di luar kota. Nama saya Yakti Mahanani, jabatan saya itu sebagai staf keuangan di Basma RU 4 Cilacap. Baik, Sobat Basnas, kita udah rame-rame nih ya Bapak Ibu, siap buat bincang-bincang, ngobrol bareng Basma RU 4 Kabupaten Cilacap. Apa aja yang mau kita bahas? Saksikan video ini sampai selesai. Langsung aja nih Bapak untuk pertanyaan pertama. Boleh diceritakan nggak sih Pak, bagaimana proses awal dan regulasi dari Basma RU 4 ini secara landasan, dan bisa diceritakan bagaimana? Mungkin kita perlu mengenal dan sebelum mengenalkan banyak kepada masyarakatnya tentang Basma ini. Yang pertama tentang Basma itu, singkatannya adalah Baitus Zakat Pertamina. Baitus Zakat Pertamina. Jadi di awalnya menempel yang memang kita lahir dari kalangan orang-orang pekerja Pertamina yang mereka punya kepedulian, punya semangat ya, untuk berbagi dan semangat untuk menghidupkan, menjalankan ajaran agama. Pada awalnya Basma ini merupakan bagian dari BDI, di Kota ada Badan Dakwah Islam itu. Awalnya hanya merupakan bagian atau seksi lah itu, seksi pengurusan pengelolaan zakat di masyarakat. Kemudian berjalan waktu, Basma didirikan sendiri, menjadi badan sendiri, yaitu Badan Baitus Zakat Pertamina. Dan kita di Cilacap ini adalah menjadi bagian dari Pertamina Pusat, ya. Basma Pusat dan kita Basma RU Cilacap. Kemudian beberapa regulasi keluar itu. Kita setelah jadi Baitus Zakat Pertamina, badan sendiri, kemudian juga ada izin, kita ada izin dari Kementerian Agama tahun 2004 ya, dari kita izin resmi sebagai lembaga amil zakat nasional. Dan kembali ada regulasi yang baru lagi, peraturan yang baru. Kemudian pada tahun 2016 ada undang-undang yang memang untuk pengelolaan zakat di perusahaan BUMN terutama itu semuanya harus mengikut ke atau diambil oleh masing-masing. Nah, kemudian kita terpraksis di Pertamina ini sebagai pengelola JIS dari perusahaan Pertamina yang pengelola. Ya, kemudian pertama adalah kita sempat bekerjasama dengan Kemenlu Apa sebagai perusahaan mereka. Dan terakhir tahun 2004 kita putuskan kita menjadi yayasan Baitus Zakat Amanah Manfaat Umat ini, karena tapi tetap menjadi PPZ Basnas khusus di BUMN Pertamina. Jadi ada kesepakatan 3 lembaga ya, artinya Basnas, Basma, Yayasan Basma, dan juga Pertamina. Jadi kita adalah sekarang terus sebagai presiden dari Basmas. Baik, seperti itu ternyata perjalanan dari terbentuknya Basma RU 4 Cilacap ya Pak ya. Dalam upaya untuk pengelolaan SIS, visi-visi yang selalu dipegang, yang menjadi landasan, yang selalu menjadi komitmen dari Basma RU 4 ini apa sih Pak? Ya, terima kasih. Ada 3 visi yang kita canangkan ya. Yang pertama adalah amanah. Amanah. Artinya sebagai pengelola JIS ini kita
dituntut dan berusaha untuk aman dalam mengelola dana-dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang kedua adalah transparan. Yang kedua maaf bukan profesional. Artinya kita perlu dalam mengelola zakat ini dalam hal pembukuan, laporan, dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah sekian tahun, kita setahun tahun itu ada audit akuntan publik. Iya, atau kita diaudit. Karena memang sebagai lembaga zakat atau urusannya kita ada dua yang perlu kita lakukan. Yang pertama audit secara keuangan, akuntansi. Yang kedua audit secara kelayakan pengelolaannya. Benar nggak kita itu dananya? Yang mungkin secara akuntan mungkin benar ya, tapi benar nggak? Syariahnya. Ya. Dan yang ketiga adalah bisa mensejahterakan. Jadi mensejahterakan bagaimana umat ini yang mereka saudara kita yang mungkin mustahil, ya, mereka bisa kita angkat kesejahteraannya lebih baik lagi. Baik, untuk strategi yang dilakukan dari Basma RU 4 Cilacap ini meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya zakat, pentingnya sedekah, dan potensinya yang begitu besar khususnya di Kabupaten Cilacap itu strateginya bagaimana dan biasanya melibatkan siapa saja Pak? Jadi Basma selama ini memang pertama ya Mas, kita kan memang lahir dari lingkungan perusahaan ya. Dan kita kan memang tetap membawa perusahaan Pertamina khususnya. Jadi memang strategi kita yang utama memang bagaimana menaikkan ya, partisipasi dari para pekerja untuk menyalurkan bisnisnya melalui Basma. Karena itu yang menjadi prioritas utama dari pengumpulan, pengelolaan itu dari perusahaan semua. Walaupun tidak menutup kita ada dari yang biasanya kalau kerjasama selain dengan Basnas mungkin biasanya dengan lembaga apa Pak? Biasanya? Kita selama ini dalam hal penyaluran atau dalam hal penyaluran kita sempat dengan yayasan Malaf dulu ya. Jadi ada forum peduli Malaf itu ada peduli Malaf yang Malaf di daerah terpencil lah ya. Kita sempat bersama mereka, kita membantu para Malaf yang membutuhkan. Kemudian tadi kan yang menjadi visi dan misi itu kan bagian dari strategi juga Pak ya, termasuk dari transparansi. Itu sejauh ini bagaimana kepercayaan khususnya ruang lingkup dari pekerja di Pertamina yang sudah menyalurkan sejauh ini sudah efektif apa belum? Dari transparansi kemudian dari publikasi mungkin itu sejauh ini bagaimana tingkat kepercayaan dari Basma RU Pertamina ini dari pengelolaan dan sebagainya? Alhamdulillah mereka yakin mereka ya. Karena dari tahun tahun kita audit akuntan publik yang langsung laporkan ya laporan pada para Muzaki ya, terutama pada perusahaan itu ya dalam penata sudah bilang. Kemudian juga untuk sekarang kita laporan kegiatan yang kita laporkan. Itu pasti berdampak banget ya Pak Bu dengan perolehan, penghimpunan itu sangat berdampak ya, karena dari transparansi itu kemudian tingkat kepercayaannya meningkat. Berarti untuk penghimpunan atau perolehan bagaimana Pak sejauh ini? Alhamdulillah ada peningkatan. Walaupun memang kalau tadi saya sampaikan bahwa kita itu kan masih menitik beratkan para pekerja ya. Artinya ketika banyak yang pensiun ya maksudnya aktif lah. Tapi tetap bisa dari pihak luar juga banyak. Karena kepercayaan terutama karena pengikutnya dari Basma maksudnya dari Pertamina itu kan tidak menutup kemungkinan juga tadi seperti disampaikan dari umum ya. Karena kepercayaan kan benar-benar suatu hal yang paling ini karena lembaga pengelola zakat. Kemudian upaya untuk publikasi misalnya dari media sosial, kalau misalnya masyarakat secara umum nih mau ikut serta untuk berpartisipasi menyalurkan zakat infak dan sedekahnya di Basma RU 4 Cilacap ini, bisa informasinya didapatkan di mana? Selama ini kita memang belum maksimal ya. Jadi mohon sekali kita untuk media sosial kita memang belum maksimal. Tapi sudah ada sih kalau kita di medsos. Paling kalau sementara ya kalau pas ada kegiatannya tahu tentang Basma ya datang ke kantor. Alamat kantornya di mana Pak? Ya, di komplek Masjid Rahma atau Pertamina di Jalan Dari. Biasanya program unggulan atau inovasi yang spesial yang misalnya beda dengan les yang lainnya dari penyaluran khususnya. Penyaluran biasanya selama ini yang kita rutin itu yang jelas bansos itu setiap tahun itu pasti. Terus yang kedua masalah sunatan massal itu jelas. Terus penyaluran masalah pinjaman modal terhadap UMKM ya itu ada. Terus berikutnya ya itu bantuannya untuk permohonan bantuan masalah sarana prasarana ibadah yang selama ini kita jalan.
untuk masyarakat yang ingin berobat ke Basma itu hanya dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, nanti dia bisa berobat gratis. Kita buka setiap hari Senin sampai dengan Kamis sama hari Sabtu. Di situ ada dokter umum dan dokter gigi. Jadi kalau ada yang kesulitan misal untuk berobat atau apa tuh bisa. Penting ada surat keterangan saja. ya, itu nanti otomatis jadi pasien sudah tercatat sebagai pasien asma. Itu unggulan kita di situ program unggulan. Baik. Tapi kalau misalnya kegiatan bulanan kayak bulan Ramadan kan udah pasti ya, Bu, ya. Iya, Ini kan bulan pasti. Muharram ada program apa nih, Pak? Kemarin kita tanam masal. Kita tanam masal. Ya, walaupun itu udah rutin setiap bulan Juni dan Desember, tapi dalam rangka libur, ya dalam rangka momennya. tidak ada. Momennya pas Muharram. Dan kita ini Mas, kita punya 4 program utama. Yang utama. Ya, yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan termasuk jaga, Iya. kaca itu ya. Kemudian yang ketiga pemberdayaan ekonomi, ini modal, dan yang keempat adalah program dakwah dan sosial. Dakwah dan sosial itu biasanya seperti apa, Pak? Ya, kalau pendidikan itu kita bantu anak sekolah dari Iya. warga yang tidak mampu dan utamanya adalah pendidikan dasar dan menengah, jadi SD sampai SMA. Hampir tiap bulan kita membantu kurang lebih ada 40 sampai 50 anak. Setiap bulan bergantian ya. Banyak ya, Bu, ya? Soalnya kan. Ya. Kalau kesehatan, dan Tiap ada kemudian tentuan rutin. oh ya, mungkin yang di pasien ada. Jadi ada juga kita bantu operasional TPQ Madin. Iya. Ya, yayasan ya, kurang lebih 160-an. Setiap bulan kita bantu secara rutin. Dan ini istilahnya program yang sudah berjalan Tahun-tahun. belasan Dari tahun. awal, Ya, dari awal. awal. Jadi pendidikan ini kayak pendidikan bantuan beasiswa itu, bagi yang apa tidak mampu, kemudian juga bantuan untuk program TPQ Madin itu juga sudah lama ya. Kemudian yang termasuk kita adalah beasiswa khusus untuk yang memang berprestasi. Ya. Kalau yang ini kita khusus kita seleksi, nanti akan kita bantu biaya sekolah semuanya. Full. Full sekolah. yang biaya sekolah. Full biaya sekolah. Dan yang ini dakwah dan sosial. Kalau kesehatan tadi yang kesehatan itu dari lembaga layanan Layanan kesehatan dan kesehatan. kesehatan Sampai bagian orang yang tak mampu itu gratis ya, dapat bersama juga obat. Kemudian juga misalkan ada pengajuan ada orang yang pada sakit gitu ya, harus dirawat, kita juga bisa membantu lah, agar kita partisipasi banyak ya. kursi roda, Kursi roda, sarana berobat itu kita akhirnya adalah akun apa ya? guna pakai. Oh, Artinya selama dia masih Masih usaha, usaha, masih pakai, silahkan dipakai. Ya. Khawatirnya kan, misalkan pertama dia semangat, mungkin berapa bulan ya, kemudian ya Betul. atau ganti Ganti profesi baru udah, ya. ya. Nah, mungkin kita ambil, kita alihkan pada yang lainnya yang benar-benar semangat. Ya. berarti bukan bantuan secara instan saja, tapi harus ada perkembangan Iya, dan bersambungan. Jadi yang memang kita inginnya apa? Bantuan itu bukan sifatnya konsumtif ya, Oke. tapi bagaimana bersifat produktif. Jadi ibaratnya tidak hanya ngasih ikan, tapi kita ngasih Kail. kailnya. Kemudian yang berikutnya termasuk ekonomi adalah kita memberikan pinjaman modal usaha ya kepada usaha kecil dan itu tanpa Agunan. bunga, tanpa agunan. Jadi usaha kecil yang mereka membutuhkan modal yang memang tidak banyak lah, nggak usah tidak banyak ya, tidak sampai belasan apalagi puluhan ya. Paling maksimal itu paling yang sudah lama itu paling baru bisa 3 juta. Kalau yang baru ya bertahap kita ada mekanisme aturannya untuk masalah pinjaman modal ini. Dan yang terakhir dakwah dan sosial, untuk dakwah kita membantu mengirim utusan ke ya, Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, ya. Kemudian juga ke Kampung Laut ada dari sana, ya. Di sana kita Itu sudah Kalau ide. nggak salah setiap Jumat ya, Pak, ada. ya, kita Kirim ke beberapa lapas di Nusa Kambangan. Ternyata dari Basma. Termasuk Ya, Basma di antaranya itu. mensupport Jadi benar-benar programnya itu ingin berkelanjutan terus ya, Pak, ya. Terus kemudian misalnya tadi program yang modal usaha itu, ya. berarti selalu selain modal usaha yang gerobak tadi, berarti selalu ada follow up ya, Pak, ya. Follow up dari tim Basma RU Cilacap buat mengidentifikasi ini programnya masih dilanjutkan nggak sih sama yang dibantu gitu ya. Selanjutnya, Pak, karena ini ZIS kan penting buat mensejahterakan masyarakat termasuk di kawasan kita di Kabupaten Cilacap, karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Cilacap kan termasuk tinggi ya, karena daerahnya juga luas. Kemudian bagaimana peran dari Basma RU Cilacap ini dalam mendukung tujuan tersebut, Pak? Kayak dari mengentaskan kemiskinannya ini, bagaimana dengan dari Basma RU Cilacap? Ya, insya Allah Basma selalu mensupport program pemerintah dalam ini penanganan kemiskinan, dan juga kita kolaborasi bersama dengan beberapa lembaga termasuk Basma kan, kita sering sinergi ya. Misalkan ada benah rumah, ada itu program sinergi, kita ikut terlibat di situ.
Dan juga misalkan ada misalkan bencana alam kita juga ikut ya, kemudian juga ada misalkan kasus dulu waktu ada penanganan TBC ya kita juga ikut ya, dari mana ya, dari Dinsos ya, Insya Allah kita Selalu hadir ya. Siap kolaborasi. bersama kolaborasi. Baik, selanjutnya sejauh ini bagaimana untuk penghimpunan atau perolehan atau mungkin potensi yang jadi didapatkan dari Basma Air Umat Cilacap, walaupun memaksimalkan potensi yang ada di Pertaminanya sendiri, sejauh ini bagaimana target atau mungkin sejauh ini perolehannya bisa disebutkan gitu Pak? Baik. Kalau pendapatan hari fluktuasi Iya, bisa beda ya. jadi tiap bulan juga ya, itu tadi ada yang pensiun baru masuk yang sebenarnya yang sudah cacat imbalnya besar ternyata pensiun nanti gantikan yang berikutnya kan otomatis jadi kita untuk menyebutkan nilai kayaknya Belum ada angka pastinya ya. angka pastinya nggak ada. Target juga belum ditetapkan ya Pak ya? Target ada, Target ada. cuman kan realisasi itu biasanya iya. masih Iya. Dan kita bikin laporan juga ke Basnas setiap Ya. Oh iya ya. Tapi untuk tiap tahunnya pasti selalu ada perkembangan ya Pak ya, di segi penyalurannya mungkin nanti targetnya lebih banyak lagi, kemudian dari segi program barunya gitu ya. Karena kolaborasi ini kan hal yang penting ya Pak ya, apalagi kita sebuah gerakan yang ingin mensejahterakan umat tentunya. Bagaimana upaya kolaborasi yang dilakukan oleh Basma RU termasuk benah rumah, terus kemudian tadi ada yang dompet dua apa kalau nggak salah ya Pak ya. Terus ada program lain nggak? Termasuk kesehatan mungkin pasti kolaborasi gitu kan Pak. jadi kesehatan kayaknya enggak, kita sendiri mandiri. Memang ada tawaran dari rumah singgah itu yang di Jogja itu, bapaknya kita bersinergi. Jadi kalau bawa pasien dari sini ke Jogja mau ke Jawa Timur nanti di handle sama itu ada, cuma selama ini yang sekarang udah jalan itu. Cuma selama ini kayaknya untuk jalannya nih baru memantau aja Bapak, ada memang. Baik Pak, Bu, terima kasih. Silakan saya beri kesempatan. Boleh satu persatu atau mau salah satu closing statement untuk Basma RU Cilacap dan bagaimana sejauh ini berkolaborasi dengan Basnas khususnya. Iya, silakan. Basma RU Cilacap hadir tidak hanya sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf, tapi Basma berusaha untuk menjembatani antara muzaki, munfik dan juga mustahik. Basma berusaha untuk menjembatani antara kepedulian dan juga amanah yang dibeban pada kita. Oleh karena itu Basma dengan 4 pilar tadi programnya, ada pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi dan juga dalam sosial, kita berusaha untuk berpartisipasi mengentaskan umat agar mereka lebih sejahtera, lebih baik lagi, dan kita senantiasa siap berkolaborasi kerjasama dengan lembaga lainnya, Basma, Basnas, dan juga Lasnas lainnya untuk memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk umat berdampak. Pasti Pak ya. Alhamdulillah hari ini banyak hal yang sudah kita bicarakan dan banyak ilmu yang sudah kita ketahui. Apa sih itu Basma RU Cilacap dan lain sebagainya. Ternyata lembaga ini sudah senior ya termasuknya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di podcast Basnas Kabupaten Cilacap. Dan sebagai penutup Sobat Basnas, karena sudah memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah, mari tingkatkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan dan selalu mempercayakan kepada lembaga pengelola amil zakat dan infak dan sedekah yang terpercaya, tentunya aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah di rekening yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga buat mengikuti program-program dari Basma RU Umat Cilacap. Kalau ingin tahu lebih lanjut, langsung ke alamat yang sudah disebutkan di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Saya Irfan Iskandar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.